Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jumpa lagi pada video pembelajaran Geologi Indonesia. Pada video ini, kita akan membahas terkait dengan eh, evolusi cekungan dan tektonik lempeng di Indonesia tentunya pada masa Kenozoikum. Jadi mungkin dari Paleosen, Eosen, Oligosen, Miocene hingga nanti pada saat ini ya. Jadi pada video ini kita akan membahas urutan waktunya teman-teman dan juga setting keruangannya di pulau-pulau terdekat atau pulau-pulau yang menyusun Indonesia saat ini. Jadi kita akan balik dulu ke gambar ini, rekan-rekan. Bahwasanya ini merupakan gambaran dari Scottish tahun 2016 yang mungkin ini sudah dapat ya di awal semester, di awal pertemuan Geologi Indonesia, bahwasanya memang ini adalah kondisi Indonesia pada late Cretaceous pada 80 juta tahun yang lalu di sini ya, posisi Indonesianya. Dan memang dari posisi ini kita bisa melihat pada Paleosen dia bergerak ke bagian sini mulai menuju garis khatulistiwa, tapi memang Sumatera masih barat timur begitu ya. Lalu India juga belum menabrak Eurasia, Australia pun masih di bawah sana. Nah, pada Eosen ini sudah mulai sebenarnya sudah mulai menabrak ya, tapi mungkin ini masih subduksi statusnya dengan Eurasia ini masih terpisah jauh. Dan ini juga Pasifik atau mungkin ini lebih ke arah lempeng Filipina nantinya ya, yang merupakan island arc. Nah, akhirnya pada Eosen itu di utara masih tropis begini ya. Apa namanya India masih menubruk India baru menubruk di sini ya. Dan juga Indonesia ini bergerak dengan apa yang kita kenal dengan escape tectonics ya, ataupun teori indentasi yang nantinya dikemukakan oleh Taponier. Lalu pada saat Eosen ini pun cekungan-cekungan di Indonesia mulai terisi begitu. Nah, di sini sudah mulai berkembang kolisinya begitu. Di sini sudah mulai kolisi, dikembang kolisi dan Sumatera sudah berotasi. Yang tadinya barat timur mungkin lebih jadi ke arah eh, northwest southeast begitu ya. Sumatera, Kalimantan juga sudah mulai muncul. Di sini nanti mungkin ada juga rifting dari South China Sea begitu ya, Laut Cina Selatan. Lalu Australia juga sudah semakin mendekat. Pada saat Miocene, di sini juga sudah ada tabrakan ya, bisa teman-teman lihat. Di sini sudah bergabung dari lengan dari bagian barat, dari Pasifik juga sudah mendekat dan Australia juga. Tapi Indonesia Timur pada kondisi saat ini belum ada, kondisi pada saat Miocene ini belum ada. Dan ketika sudah masuk ke Miocene akhir, ya seperti ini ya, Australia sudah muncul gitu ya. Nah, yang tadinya apa namanya darat ini semakin dikonfirmasi lah, ini yang kita sebut sebagai Sundaland begitu. Dan ini adalah paparan Sahul. Lalu pada saat ini adalah akhir dari akhir sorry ice age terakhir begitu ya. Di sini salju dan tentunya ketika hari ini saljunya sudah mencair dan dia mengisi bagian-bagian rendahan di mana paparan Saul sudah terisi oleh air dan Sundaland juga sudah sebagian terisi oleh air ya, di mana pulau-pulau dominannya masih ada seperti Pulau Sumatera, Semenanjung Malaya, ada Jawa dan ada juga Kalimantan. Dan inilah yang kita lihat saat ini begitu. Jadi kita mengenal ada paparan Sunda dan paparan Sahul. Lalu juga kita mengenal um, adanya busur Sunda dan palung Sunda begitu ya. Di sini Sunda Ak, di sini Sunda Trench begitu ya. Karena ada subduksi. Lalu juga di sini ada Laut Sulawesi, di sini ada busur Banda dan Palung Timur yang kita kenal dengan Timur Trough begitu ya. Juga ada busur Banda, teman-teman sudah tahu juga ya kenapa disebut Timur Trough, bukan disebut Timur Trench begitu kan ya. Di sini ada busur Banda, ada Laut Banda, ada Weber Deep, di sini juga ada Selat Makassar dan juga seperti ini ya. Jadi ini adalah Papua di sini. Jadi ini adalah Indonesia saat ini, di mana Indonesia memiliki perpaduan antara
perpaduan antara lempeng Eurasia di bagian sini, ada lempeng Indo-Australia di bagian selatan, ada lempeng Pasifik, dan di sini juga ada lempeng kecil ya kita kenal dengan lempeng Filipina. Yang tentunya dikonfirmasi di gambar ini dari Simonjutak dan Barber 96 bahwasanya memang bagian Kretens ini merupakan bagian dari Australia ya, walaupun di sini adalah bagian oseaniknya. Jadi tersusun dari kerak benua dan kerak samudranya di sini, lempeng Australia ini ya. Lalu di sini pun ada Kretan dari Eurasia, di mana dia di ujung-ujungnya itu dibatasi oleh marginal sea seperti Andaman, South China Sea yang memang di sini ada driftingnya ya. Lalu ada Laut Sulu, ada Laut Sulawesi, ada Banda pun masih termasuk ke dalam marginal sea di sini ya, yang terombang-ambing, yang teracak. Dan juga di sini ada lempeng Caroline Plate, di sini tertulis walaupun sebenarnya di bagian dari Pasifik juga ya. Ini Pasifik, lempeng Pasifik, dan di sini ada lempeng Filipina gitu. Oke. Nah, ini dia tektonik Indonesia saat ini, di mana ini merupakan gambaran tiren-tiren yang muncul di Indonesia ya. Ini gambar Robert Hall tahun 2012. Di sini kita bisa fiksasi bagian Indonesia tersusun dari apa saja, di mana terkenalnya dengan istilah tiga tiga lempeng, Eurasia, Pasifik, dan Australia. Walaupun sebenarnya ada lempeng yang kita sebut sebagai lempeng Filipina ataupun lempeng Carolina, di mana sebenarnya Filipina maupun Carolina ini merupakan bagian dari Pasifik yang nanti kita kenal dengan buffer plate antara Pasifik dengan Eurasia begitu ya. Jadi kayak zona-zona transisi begitu antara Eurasia dengan Pasifik. Dan di sini ada tiren-tirennya. Teman-teman bisa lihat ya bahwasanya khususnya di bagian sini saja, di bagian Indochina sini, di bagian Eurasia semenanjung Malaya, ini tersusun dari beberapa tiren ya. Ada tiren Indochina begitu ya, lalu nanti dia masuk tiren Shibumasu, walaupun sebenarnya di sini ada microplate juga, tapi nggak sampai ke Indonesia. Ini ada Sukhothai Arc begitu ya. Sukhothai Arc, lalu di sini ada Shibumasu yang mana dibatasi oleh Mentong Raup Sutur di sini ya, dan di Indonesia pun kita belum tahu lagi sebenarnya suturnya kemana, dan kalau tesis saya kemarin menduga bahwa saya suturnya memang melewati Bangka begitu, melewati Bangka bagian utara. Lalu di sini juga ada West Sumatra Block, ada Woyla dan ada West Sumatra Block di situ ya. Dan tiren yang saat ini terjadi begitu. Baik, ini gambar tektonik Indonesia masa kini. Dan sekarang kita coba mengenal atau kita coba mengkaji Indonesia berdasarkan referensi yang sudah dibagikan juga terkait dengan dari referensi dari Dali. Tentunya kita berbicara terkait dengan perubahan Indonesia dengan data-data yang dengan data-data yang ada begitu. Oke, nah ini dia. Jadi ini adalah gambar yang di sketsa, gambar apa namanya struktur di Southeast Asia ya. Dimana di sini juga digambarkan mana bagian oseaniknya, mana bagian kontinentalnya begitu ya. Lalu bagaimana pola ekstensionalnya, strike slipnya seperti apa, di mana sesar naiknya, di mana sesar normalnya begitu ya. Di mana sesar yang terinversi. Di sini gambarnya sudah cukup lengkap, di mana memang Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur ini memiliki karakteristik yang cukup berbeda begitu. Dan sebenarnya kalau kita berbicara Southeast Asia, kita lihat juga dari model Scottish tadi, bahwasanya memang dia berkembang pada saat akhir Kapur ya atau late Cretaceous, dan juga studi tektonik yang dikembangkan oleh Dali ini mengacu kepada data plate motion atau pergerakan lempeng, paleomagnetism, ada seismologi dan juga kronostratigrafi. Dan juga Southeast Asia dalam hal ini merupakan Indonesia itu terbentuk dari perpaduan antara lempeng Eurasia, Indo-Australia, Pasifik, dan juga Filipina begitu. Jadi ada 4 lempeng. Di sini ada Carolina ya yang kecil di sini. Tapi ini bagian dari Pasifik juga, kita bisa anggap seperti itu. Dan juga peta struktur yang teman-teman lihat di sini ini bisa menjadi tentunya struktur-struktur yang ada itu, dan juga stratigrafi yang ditemukan khususnya di lapangan migas, di eksplorasi-eksplorasi yang sudah dilakukan, itu menjadi bukti dan petunjuk bagaimana perubahan lingkungan pendapan berdasarkan waktu-waktu terkait begitu. Jadi Indonesia ini
berubah begitu ya, apa namanya, yang tadi perubahan-perubahan tadi itu tidak serta-merta hanyalah sebuah cerita fiksi, tetapi memang itu merupakan suatu gambaran yang diambil atau diinterpretasi dari data-data yang sudah ada begitu. Dan kalau misalkan kita berbicara data-data saja teman-teman, misalkan yang pertama adalah plate motion. Sebenarnya plate motion itu kan merupakan faktor yang dapat menunjukkan pergerakan lempeng itu dari waktu ke waktu, bagaimana perubahan interaksinya, bagaimana subduksi, kolisi, divergen itu bisa kita lihat bahkan dari perubahan kecepatan pergerakan lempeng tersebut begitu. Lalu untuk paleomagnetism, kenapa menggunakan itu? Tentunya juga data ini bisa menjadi data yang sangat mendukung ya, khususnya untuk analisis tektonik, di mana kita tahu semua medan magnet di bumi ini berubah-berubah seiring berjalannya waktu. Ada yang normal, ada yang reversal, begitu kan ya. Nah, di mana dari perubahan magnetism itu yang menunjukkan arah tertentu, maka dia juga bisa membantu kita untuk mengetahui arah utaranya, apakah dia terotasi atau tidak, dan juga terbentuk pada umur kapan begitu. Jadi khususnya untuk tektonik, plate magnesium ini kita gunakan sebagai anomali tadi ya, apakah dia terotasi seiring berjalannya waktu dan sebagainya. Dimana sebenarnya gini kan, kalau misalkan kondisinya reversal ternyata dia badannya nggak nge-reverse, artinya kan sebenarnya itu badannya terotasi begitu. Kurang lebih seperti itu. Dan juga kita menggunakan seismologi, kenapa? Karena seismologi ini kita berbicara terkait dengan aktivitas kegempaan atau seismicity ya yang ada di Indonesia. Dan teman-teman juga tahu semuanya Indonesia ini merupakan daerah daerah kegempaan yang sangat aktif begitu ya. Dan juga data seismologi ini sebenarnya bisa kita gunakan untuk menentukan evolusi lempeng terlebih dari saat ini hingga ke let's say ke akhir Miosen begitu ya. Jadi kurun waktu secara aktif begitu. Dan juga tektonik lempeng pada suatu daerah terekam pada suatu diagram chronostratigraphy. Jadi ini pembagian lapisan-lapisan batuan berdasarkan urutan waktu ya, berdasarkan waktu keterbentukannya yang yang dapat dihubungkan dengan satu dan lainnya di daerah sekitarnya gitu ya. Jadi data chronostratigraphy ini pun dapat menjadi clue atau menjadi petunjuk perubahan pada pergerakan lempeng. Coba kita lihat data chronostratigraphy yang dirangkum pada cakupan-cakupan Kenozoik di Indonesia atau di Southeast Asia. Teman-teman bisa lihat ya di bagian kiri ini. Ini merupakan bagian dari umurnya. Ini adalah umur dari masing-masing umur dari mewakili umur ya. Umur dari masing-masing tahun, misalkan ada Paleosen, ada Eosen, ada Oligocene, Miosen. Nah, ini ada skala absolutnya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat dari Medigui sampai ke Salawati ini artinya dari Indonesia bagian barat begitu ya sampai Indonesia bagian timur dibandingkan pengendapan-pengendapan, dan ini juga kita melihat beberapa pattern yang identik dan beberapa pattern yang berbeda begitu ya. Kita lihat saja ini, kita lihat di bagian barat di sini ya, di mana pada saat Eosen hingga Oligocene ini terendapkan material-material kasar, material-material ya kasar, material-material plastik yang kasar ya. Di mana mungkin di sini adalah keterbentukan suatu cekungan ataupun sudah selesainya suatu event tektonik yang nanti menghadapkan material-material yang kasar. Nah, maka di sini juga diinterpretasi ini merupakan bagian dari backup extensions yang tentunya diawali dari shift force speeding mungkin ya. Lalu di sini adalah akhir dari backup, di mana setelah kasar kan muncul yang halus begitu ya, jadi sudah cukup tenang begitu. Lalu di sini ada ada hiatus atau ada gap, di mana mungkin dari gap ini adalah terjadi suatu event tektonik tertentu gitu ya. Apakah ada pengangkatan ataupun ada inversi dan sebagainya. Lalu di bagian akhir juga ada inversi ditunjukkan dengan adanya ketidakselarasan dari umur ya. Di mana ketika suatu masa dia tektoniknya aktif itu akan sulit untuk mengendapkan material. Sama juga di sini walaupun ini identik tetapi berbeda ya di bagian khususnya di bagian awal Miosen, di mana memang dia memiliki proses yang berbeda. Di bagian Semenanjung, ini di bagian Teluk Thailand hingga ke Kalimantan di sini ya. Nah, di sini juga di ini bagian Kutai, bagian Barito. Di sini bagian Laut Cina Selatan di Pearl River Mouth, PRM, dan juga ini di Salawati. Nah, Salawati memang berbeda ya. Kita lihat jadi dari awal mungkin dia terbentuknya di
Oceanic Plateau mungkin ya, ataupun di Laut Dangkal begitu. Lalu dia masuk ke Fallen Basin seperti itu. Oke, pada teman-teman bisa lihat ini merupakan suatu pergerakan yang diambil dari masa ke masa. Ini dari 83 tahun yang lalu hingga sampai 10 juta tahun yang lalu di sini ya. Lalu sedangkan ini adalah India yang menabrak dan terus-menerus dia mendorong sampai saat ini begitu ya. Menempel pada saat ini. Ini merupakan pergerakan relatif dari India dan Australia digambarkan seperti itu. Di mana ada beberapa hal yang bisa teman-teman ambil sarinya. Seperti yang pertama adalah Eurasia. Eurasia ini terbentuk, Eurasia ini berposisi atau dia memiliki kondisi yang merupakan kerak yang stabil, stable continent dengan adanya rotasi sedikit rotasi saja ya, sekitar 10 derajat begitu ya, yang dari awalnya begitu. Sedangkan kalau India kita bisa lihat nih ada perubahan pergerakan ya dari 200 mm per tahun di 70 sampai 50 juta tahun yang lalu dia berubah, lalu dia mengecil yang diduga memang sudah mengalami kolisi begitu ya, ataupun tertahan gara-gara subduksi begitu, jadi berkurang dari 100 mm per tahun dan nanti di 37 sampai 0 juta tahun itu stabil di 50 mm per tahun, mungkin gara-gara memang proses pembukaannya itu rifting yang di bagian selatan itu sudah mengurang dan juga dia sudah mengalami kolisi ya, yang dimana membutuhkan energi yang lebih besar. Lalu juga dia mengalami rotasi berlawanan dengan arah jarum jam gitu ya. Teman-teman bisa lihat awalnya posisinya seperti ini lalu dia berubah jadi seperti ini. Jadi dia berubah berlawanan arah jarum jam. Lalu untuk Australia ini merupakan pecahan dari Antartika pada kurang lebih 100 juta tahun yang lalu ya. Dan juga Australia ini awalnya bergerak ini ya, westward. Dia bergerak ke barat tapi dia ternyata berubah. Dia bergerak ke timur ya, eastward. Lalu dia juga akhirnya dia berubah setelah ada ke timur lalu dia bergerak ke arah utara. Baik, terkait Pasifik, di bagian timur Indonesia tentunya dia memiliki perubahan ya, yang tadinya bergerak ke northwest, artinya dia bergerak ke antara utara dengan barat laut. Sekarang dia bergerak antara barat ke barat laut sehingga nanti dia singkatnya dia menabrak Indonesia pada saat itu. Lalu untuk Filipina tentunya ini merupakan ini ya, Oceanic Crust. Ini merupakan dibatasi oleh Island Arc System. Jadi ini merupakan Island Arc yang dibentuk antara Pasifik dengan Eurasia pada awalnya begitu ya. Lalu dia terpisah dengan lempeng sendiri. Filipina ini pun bisa dikatakan bergeraknya hampir identik dengan Pasifik ya. Dia bergerak ke arah barat dengan barat laut begitu ya. Jadi menabrak Indonesia. Nah, pada gambaran subduksi pada paper ini, tentunya juga dijelaskan ada beberapa kondisi di mana ini berkaitan dengan kecepatan dari off-riding plate, yaitu lempeng yang ada di atasnya, ataupun dengan subduction plate-nya. Di mana sebenarnya VO, atau di sini mungkin gambarnya VU ya. VU ini merupakan off-riding plate velocity atau kecepatan dari off-riding plate, sedangkan kalau VT ini merupakan rollback velocity ya. Jadi maksudnya kecepatan untuk dia rollback atau dia terkungkung di belakang. Dimana ketika misalkan memang kecepatan dari off-riding path atau misalkan kecepatan yang lempeng yang ditabrak dalam hal ini ya, dalam tanda kutip begitu ya, lebih lebih rendah daripada rollback velocity, maka dia akan mengalami extensional arc seperti ini ya. Dimana nanti di sini umum sekali terbentuk back arc basin begitu ya, dan nanti juga ada proses rifting yang berlanjut di situ. Sedangkan untuk ketika memang off-riding plate-nya itu lebih cepat, dalam hal ini mungkin lebih kuat ya daripada rollback velocity ataupun nanti dia berhubungan dengan subduction plate-nya, maka akan terjadi compressional arc seperti ini ya, di mana di sini terbentuknya pergunungan atau perbukitan dan juga di sini mengalami
inversi, SAR naik, SAR anjak dan sebagainya. Jadi ini berkaitan dengan kecepatan juga, di mana nanti ada kondisi-kondisi mengalami extensional arc dan juga ada mengalami compressional arc. Walaupun dewasa ini kita sudah mengenal model-model lain ya teman-teman ya. Jadi sudah sudah lebih spesifik begitu. Oke, berdasarkan waktu, rekan-rekan bisa lihat bahwasanya memang dari 50 hingga ke 8 EMA, jadi ada beberapa poin yang bisa di-highlight. Jadi yang 50 juta tahun yang lalu mungkin batas selatan Eurasia berubah dari subduksi ke kolisi. Artinya tabrakannya sudah kontinen dengan kontinen tuh ya di 50 juta tahun yang lalu di 42 juta tahun lalu lempeng Pasifik berubah ya dari barat laut utara menjadi barat laut begitu ya. Lalu juga terjadi fase ekstensi di cekungan Sumatera pada back arc setting di 40 juta tahun yang lalu. Jadi disinilah terbentuknya back arc basin begitu ya di Sumatera. Lalu di sini juga ada ocean for spreading di Laut Cina Selatan. Lalu di 25 itu ada Pacific Margin bagian utara Australia, itu pertama kalinya kontak dengan lempeng Pasifik. Dan juga di 17 juta tahun yang lalu Ocean for spreading itu tertutup di Laut Cina Selatan yang tadinya sudah terbuka di 32, 17 selesai, dan nanti berakhirnya juga kolisi dengan Borneo ya, di situ makanya sudah berakhir juga tuh tektonik membentuk di Kalimantan. Dan juga pada 8 juta tahun yang lalu Banda Aceh itu tercatat mengalami kolisi dengan bagian utara Australia. Dimana nanti kita akan coba kaji lebih details untuk persatuan waktu. Teman-teman bisa lihat ini di kapur akhir teman-teman yang awal dari pembentukan Indonesia ya pada Late Cretaceous ini. Diketahui bahwasanya India ini terpisah dari Afrika yang tentunya bergerak cepat ya dari ke arah utara barat laut begitu dengan kecepatan 150 hingga 200 mm per tahun. Dan juga tentunya karena India ini memiliki kerak benua dan kerak samudranya, maka diawali dari proses subduksi dengan Eurasia. Subduksi di bagian selatan Eurasia dan konsekuensinya adalah membentuk magmatic arc yang kita kenal dengan Trans-Himalayan Magmatic Arc ya. Karena subduksi kan pasti membentuk magmatic arc dong. Lalu juga mungkin akan membentuk cekungan-cekungan di bagian belakangnya maupun bagian depannya. Dan kalau kita berbicara Eurasia, batas selatan dan timur Eurasia merupakan bagian dari subduksi gitu ya. Nanti di situ ada dari India begitu ya, dan juga ada dari Pasifiknya gitu. Dari selatan bagian India, timurnya itu bagian dari Pasifiknya. Nah, ini juga ditandai dengan adanya batolit umur kapur ya di Burma, di Malaya dan di Cina begitu ya, dengan tipenya granitnya I-type begitu. Lalu di batas tenggara Eurasia adalah tiren dari Meratus. Nah, ini dia bagian sini merupakan tiren dari Meratus. Ini cikal bakal Meratus ya nanti ya. Dari tenggaranya Kalimantan yang aktif pada continental margin begitu ya. Jadi di sini ada diwakili oleh Melans Bluescliff dan ada fragmen dari Oceanic Floor Meratus Trust Belt begitu ya. Nanti akan kita bahas di spesifik di Kalimantan tuh. Lalu untuk di bagian Australia, nah kita lihat di bagian kanan bawah. Di bagian kanan bawah ini rekan-rekan, jadi ini merupakan passive margin. Nah, teman-teman tahu ya passive margin itu kan batas antara darat dengan laut tapi tidak dalam batas tektonik atau subduksi begitu ya. Jadi itu lempeng-lempeng aja lah seperti itu ya. Jadi ini merupakan passive margin. Di sini ada Timor ya. Ini sebagai continental basement Timor. Lalu di sini ada beberapa pulau ya. Ada Seram, ada Buru yang tentunya nanti seiring berjalannya waktu dia akan berotasi tuh. Seram sama Buru berotasi searah dengan jarum jam hingga membentuk posisi saat ini ya. Seram kita tahu barat timur kan. Tapi dulu adalah utara selatan bentukan itu. Lalu di sini juga ada Buton, Banggai Sula di bagian atas dari kepala burung. Nah, ini bagian kepala burung. Nah, ini juga ditunjang dengan kesamaan stratigrafi ya pada saat kapur akhir antara Buton, Banggai Sula dan juga kepala burung situ. Oke, ini adalah posisi dari kapur akhir di mana kalau kita tarik penampang di bagian sini teman-teman ya. Ini bagian Cina.
Di Late Cretaceous, nah ini terbentuknya magmatic arc di sini China, di sini Pasifik ya. Tentunya di sini ada prisma akresi seperti biasa. Ada prisma anisotropi yang mungkin kalau kita kaitkan ini juga keterbentukan Jepang seperti itu begitu ya. Kalau kita tarik ke atas lagi begitu. Oke, lalu di bagian lebih selatan, di bagian sini ya. Di sini kita kenal adanya subduksi juga, di mana ada bagian dari Tethys Utara atau Northern Tethys margin begitu kan yang dibatasi di bagian sini nih. Tentunya di sini juga ada magmatic arc, Trans-Himalayan magmatic. Oke, kita beralih ke 55 juta tahun yang lalu, di mana pada saat ini, pada mungkin kolisinya itu di 50 ya. Nah, India berlanjut menabrak Eurasia dan Australia berubah pergerakan ya, yang tadi ke timur menjadi ke arah barat laut, ke arah utara hingga barat laut. Nah, India pada saat ini mengangkat yang tadi busur yang terbentuk sebelumnya yaitu Trans-Himalayan itu terangkat menjelang kolisi ya. Jadi dia muncul ke permukaan gitu. Jadi material-material terangkat dan di sini juga membentuk busur baru yang kita kenal dengan Khoistan Arc begitu. Nah, sedangkan Eurasia, nah Tiran Meratus di bagian tenggara ini eh, apa namanya Tiran Meratus ini muncul begitu muncul dan juga adanya blok Schwerner di bagian sini ya, di bagian mungkin barat lautnya Kalimantan lah, barat hingga barat lautnya Kalimantan. Ini merupakan granit begitu ya. Ada blok Schwerner dan juga lengan barat Sulawesinya muncul di sini. Jadi ini merupakan bagian dari akresinya. Dan di sini pun ya ini ada proses subduksi yang nanti di sini juga dipisahkan oleh adanya strike slip ya. Nah, strike slip ini berhubungan dengan pergerakan oceanic Australia nih. Jadi ada Australia yang bergerak ke sini dan juga nanti berhubungan dengan ini, dengan strike slip ini yang kita kenal dengan adang flexor nantinya ya. Nah, di sini ada, nah ini juga dia berhubungan dengan oceanic Australia dan bergeraknya menuju barat laut begitu. Sedangkan di sisi lain, di sisi Laut Cina Selatan, di sini mulai mengalami pemekaran atau mengalami rifting ya. Walaupun belum belum apa namanya, belum terlalu signifikan. Arah riftingnya timur laut barat daya gitu ya. Seperti ini ya arah riftingnya. Trennya. Oke. Lalu kita masuk ke 40 juta tahun yang lalu. Nah, di sini adanya di India ya, kita bicara di India dulu. Di India ini dia mengalami kolisi dengan Eurasia begitu ya. Jadi sudah mengalami kolisi, lalu tentunya tadi mengalami tektonik ekstrusi seperti yang dijelaskan di awal. Dia mengalami indentansi, jadi ada ya di sini saya coba gambarkan dulu. Mana nih? Mana ya? Nah, ini dia. Ups. Sebentar. Saya gambarkan. Jadi di bagian sini ini ada oh. Nah, ini dia. Nah, di bagian sini dia mengalami kolisi ya. Sedangkan di bagian sini ini mengalami dekstral, sar-sar deksal begitu. Di mana dia terrotasi dan juga di sini mengalami pergerakan deksal begini. Seperti suatu kue atau suatu balok yang ditabrak begitu. Jadi konsepnya seperti suatu balok begini ditabrak dari arah sini, maka baloknya ini akan pecah. Jadi beberapa bagian begitu. Bagian sini gitu. Bagian sini gitu. Nah, kurang lebih seperti itu baloknya. Jadi kan dia ini berotasi, di sini juga ada seranjaknya atau sar naiknya, di sini juga ada sar yang bergerak relatif deksal gitu pergerakannya ya. Nah, kurang lebih seperti itu gambarannya. Nanti bisa disimak atau dilihat kembali di materi dari ini ya, dari tektonofisik yang sudah dijelaskan juga saya rasa. Oke, lalu kita masuk ke Eurasia. Nah, impact-nya tentunya berhubungan dengan Eurasia, di mana polisi antar India dan Eurasia ini menginisiasi evolusi cekungan di Southeast Asia. Jadi cekuan-cekuan ini berkembang atau terubah atau tumbuh lah ya pada saat Eosen, di mana kita tahu bahwasanya di sinilah pada masa-masa Eosen inilah material-material sedimen ini mungkin dari 50 juta tahun yang lalu ya,
material sedimen ini mengisi cekungan-cekungan yang ada di Southeast Asia. Nah, di mana kita bisa tahu juga dari data paleomagnetik adanya rotasi dari Indochina dan Sumatera begitu. Lalu sistem cekungan di Sumatera, Jawa, Malaysia, Thailand, dan Borneo diawali pada periode Eocene yang terbentuk akibat adanya backarc extension. Kalau misalkan Sumatera dan Jawa tentunya berhubungan dengan ini ya, dengan Indo-Australia di sini ya, dia bertabrakan. Sedangkan untuk Kutai dan Barito juga sebenarnya terbentuk sedimentasinya juga terbentuk akibat backarc extension sepanjang Pacific margin. Nah, panjang dari batas dengan Pasifik tentunya. Kalau misalkan Sumatera Jawa Malaysia kan dari sini ya batasnya ya. Sedangkan untuk Barito, Kutai sama Tarakan dia sepanjang Pacific margin yang memang terbentuk akibat ini ya tabrakan dengan South China Sea begitu ya. Nah, vulkaniknya juga baru aktif pada Eosen akhir hingga Oligosen yang dimana sebenarnya ini cekungan-cekungan di Kutai ini terpisah oleh adang flexure yang tadi kita bahas ya. Tentunya adang flexure ini ditandai oleh major transfer fault begitu antara bagian timur dan bagian barat dari Half-Bremen System di cekungan Kalimantan. Dan di sini pun kalau misalnya kita berbicara bagian Australia, di sini ada yang kita kenal dengan Speke Arc sebagai bagian utara dari New Guinea. Jadi mungkin terbentuk Speke Arc ini terbentuk pada saat ini ya, pada saat Eocene akhir. Dan juga kalau kita bicara Pasifik nih, bagian sini, nah pergerakan Pasifik menghasilkan beberapa microplate seperti Carolina tadi ya, walaupun ada Filipina begitu. Jadi kenapa bisa terjadi? Karena memang adanya reaktivasi dari transform fault dan fracture zones begitu ya, hasil dari subduksi. Dan Philippine Plate ini merupakan salah satu buffer plate antara Eurasia dengan Pasifik begitu. Nah, Speke Arc ini sebenarnya berposisi di sepanjang batas dari lempeng Filipina dan Indo-Australia. Kalau kita lihat mungkin di bagian sini kali ya. Di bagian sini kali ya. Speke Arc. Somehow di situ. Oke, ini adalah penampangnya. Bisa kita lihat ini di bagian di daerah dekat Laut Cina Selatan ya. Di situ tadi Cina itu hanya adanya subduksi yang awalnya begini. Rekan-rekan awalnya begini. Ya, tapi kan akhirnya akhirnya dia berubah subduksinya ya ke arah sini, ke arah timur begitu. Dia berpindah flanknya yang tadinya begini jadi ada ini kan. Jadi ada ini nih. Jadi dia mengalami subduksi, jadi ada tiran yang terpisah. Nah, tentunya di sini juga ada drifting dulu, ada passive margin yang terbentuk nih di bagian sini nih. Karena tadi Pasifik masuk, dia menjadi microplate, jadinya subduksinya jadi berubah, jadi begini. Nah, jadi beginilah. Dia terubah. Jadinya subduksi yang di sini sudah berakhir begitu. Maka terbentuk passive margin di sini. Oke, lalu sedangkan untuk mid-late Eocene, ya pada mid-late Eocene dia berubah juga nih, yang tadinya ini bagian tengah, bagian dari Sumatera sini ya rekan-rekan ya, di bagian Semenanjung Malaya, di mana tetap ada subduksi walaupun dia mengalami rollback. Nah, tentunya di sini ada terbentuk backup passive margin. Di sini backup passive margin dan di sini juga ada busur magmatiknya di bagian barat daya berarti ya, di bagian barat daya begitu. Dan di bagian ini forelandnya tidak ada volcanism. Oke. Nah, kalau misalnya kita berbicara bagian Australian Plate, nah tadi diawali dengan kemunculan Speke Arc seperti ini ya. Ini bagian dari passive margin di Australia, di lempeng Australia. Nah, ini masih laut ya. Jadi laut bertemu dengan Island Arc, jadi mungkin ini masih kita katakan sebagai subduksi. Oke, kita masuk ke 30 juta tahun yang lalu atau kita masuk ke Oligocene di mana di sini Laut Cina Selatan berkembang, seafloor spreading-nya secara masif dan juga Sumatera Jawa mengalami contractional stress. Artinya dia berubah rezim tuh ya. Yang menghasilkan inversi. Nah, itu dia. Jadi Laut Cina Selatan, kita bahas dulu dari Laut Cina Selatan, di bagian utara, di bagian sini, ini merupakan continental margin east northeast sampai west ya, arah
ekstensionalnya begitu ya. Ada ekstensional seperti itu. Lalu akibat ekstensi dan pemakaran lantai samudra karena di sini sudah berkembang lantai samudranya, eh, maka terbentuklah marginal sea yang nanti kita kenal juga ini merupakan bagian dari marginal sea ya, batas ujung-ujungnya dari suatu lempeng begitu ya. Nah, umur terkonfirmasi dari magnetic anomaly tertua berumur 32 juta tahun yang lalu. Artinya memang at least dia terbentuknya pada saat 37 juta tahun yang lalu, awal dari spreadingnya begitu ya. Lalu bagian yang bergerak ke arah selatan, nah bagian yang bergerak ke arah selatan ini memicu subduksi sepanjang utara Borneo. Nah, jadi yang tadinya ada kolisi di Borneo yang ya memang bisa terkonfirmasi ya bahwasanya subduksinya itu di sepanjang utara ini dibuktikan dengan hadirnya kompleks akresi di Sabah dan Sarawak situ ya, di Sabah dan Sarawak situ. Nah, lalu ketika kita berbicara Eurasia, Sumatera maupun Jawa, ini diinterpretasikan akibat dari pembalikan offshore dan penutupan marginal basin dan arc collision gitu ya. Sebagian besar ditunjukkan modelnya di Burma. Jadi lebih lebih apa? Datanya modelnya lebih jelas di bagian Burma sana. Sistem subduksi Sunda juga tidak aktif sampai marginal basin tertutup pada late Oligocene sebenarnya. Dan sedangkan Tarakan, Kutai, Borneo di bagian sini mengalami subsidence ataupun penurunan akibat thermal subsidence begitu. Karena di sini subduksi ya di sini lebih semakin turun begitu ya. Di mana Sumatera dan Jawa sudah mulai berubah posisi cekungannya. Sedangkan Australia sama Pasifik, nah di sini pada Oligocene ini lempeng Filipina dikatakan well established, artinya dia memang benar-benar terbentuk begitu ya dan mengalami rotasi searah jarum jam. Dia mulai berotasi searah jarum jam tuh. Nah, ini kita bisa lihat di bagian Australian Plate di sini ya. Ini sama ya dengan yang tadi, Australian Plate tabrakan dengan Spike Arc. Lalu untuk di bagian barat kita lihat di sini dia sudah mulai berubah ya. Jadi di sini sudah ada pembuktian bukit dan di sini juga sudah mengalami agresif reversal. Yang tadinya pasif margin dia turun mulai naik begitu ya, sudah mulai mengalami inversi karena dorongan dari arah barat begitu. Di arah barat daya. Seperti itu. Dan ini kalau kita berbicara di bagian utara, nah di sini yang tadi ini pasif margin ada di tengah-tengah pasif margin tadi berkembang sea floor spreading yang di South China Sea ya, di Laut Cina Selatan, di mana dia memisahkan ada bagian Red Bank Terrain, ini bagian pasif margin juga sebelumnya, yang terpisah tuh dengan bagian kontinen yang lainnya, dengan bagian Cina yang besar begitu, pasif margin Cina yang besar. Dan di sini mengalami slab rollback yang nantinya mengalami subduksi ke Kalimantan ini kan. Oke, kita lanjut ke ini, ke teori dari rotasi di bagian barat Indonesia. Nah, ini dia di mana di sini ada sutur, dia bertabrakan dan semakin berlanjut di sini ada Teluk Thailand dan juga Mergui cekungan Mergui ya yang diinisiasi oleh sebagai batas dari Asia. Dia berotasi dan juga mengalami dia membentuk strike slip yang memang berpasangan ya, dimana kalau misalkan ada bagian strike slip yang berpasangan tentunya di situ juga akan terbentuk pull apart seperti itu ya, dan juga berotasi seperti ini yang dimana nanti rotasinya ini ujungnya membentuk pull apart basin dan nanti di sini juga ada bukaan yang nanti akan menjadi cikal bakal dari energi untuk menggeser sesar Sumatera seperti itu. Nah, di sini dikatakan bahwasanya Teluk Thailand dan Cekungan Malaysia menunjukkan sequence utara selatan trennya ya dari Graben tadi. Dan sistem ini ditimbulkan sebenarnya dari tadi dextral displacement hasil extensional basin pada sesar berarah east southeast, artinya berarah timur tenggara dan juga barat laut. Nah, bentuk saat ini merupakan perkembangan dari peningkatan oblique subduction akibat rotasi dari continental margin karena indentansi yang berasal dari India tadi, tabrakan India. Oke. Pada 20 juta tahun yang lalu, pada Miocene, teman-teman kita masuk ke Miocene, seafloor feeding pada Laut Cina Selatan ini berlanjut ya.
dan juga nanti hingga Miocene awal. Jadi berlanjut terus hingga Miocene awal, dari mana nanti di akhir Miocene itu sudah ketutup lagi gitu. Sedangkan untuk Eurasia, nah subduksi terjadi sepanjang Northwest Borneo, artinya sudah barat laut Kalimantan, dengan akresi di bagian utara tadi di Sabah Sarawak sudah dikatakan. Dan untuk bagian Australia Pasifik itu ada oblique collision terjadi pada Spik Arc gitu ya, pada 25 juta tahun yang lalu, dan juga memunculkan New Guinea Ultramafic Belt. Jadi Ultramafic Belt-nya itu muncul sebagai ketidakselarasan regional dan minor basin inversion. Nah, sedangkan Banggai Sula yang tadi sudah kita highlight di awal, Banggai Sula dan Buton yang awalnya posisinya di atas kepala burung, dia mulai bergeser ke arah barat yang menyebabkan rotasi di lengan utara Sulawesi dan memicu subduksi di lengan barat gitu. Nah, ini sebenarnya diikuti juga dengan tektonik erosi ya pada Australia Pasifik Margin begitu, dengan pergerakan oblik pada lempeng Filipina. Nah, detachment atau pemisahan Banggai Sula dan Buton sebagai fragmen mikrokontinen itu pada bentuk tektonik flex ya. Jadi seperti serpian-serpian yang tergeser. Di sini kan kita lihat ya, di sini ada Pasifik dan Australia. Nah, di sini ada batas ada asar sektifnya di sini ya. Yang nanti dia menggeser Banggai Sula yang notabene berada di atas kepala burung tadi. Banggai Sula dan tukang besi dia bergerak ke arah barat begitu. Bisa dilihat teman-teman, ini bagian dari Eurasia ya tadi. Ini sudah tadi yang basin inversi keangkat, lalu dia memang mengalami kolisi di sini. Ada tiren yang masuk, ini tiren Burma. Lalu kita masuk Sukhothai Arc ataupun sorry bukan Sukhothai ya, mungkin ini masuk ke West Sumatra Block begitu ya, ataupun nanti dikaitkan dengan Woyla begitu. Lalu di Miocene Tengah, kita bisa lihat seperti Laut Cina Selatan itu tertutup pemekarannya. Dan juga di Eurasia, subduksi terjadi sepanjang Northwest Borneo dengan akresi di bagian utara. Nah, Laut Andaman mengalami pull apart drifting yang menimbulkan aktivitas sesar Sumatera. Nah, struktur inversi dialami oleh beberapa backup basin Sumatera. Nah, klimaksnya pada Pliocene. Nah, untuk Australia Pasifik, fragmen Banggai Sula dan Buton menabrak lengan timur Sulawesi di bagian sini. Nanti di sini muncul Halmahera sebagai bagian dari Philippine Plate yang tentunya Oceanic Plateau, jadi di zona laut-laut dangkal begitu ya. Dan juga Pulau Seram dan Buru berotasi hingga posisinya saat ini ya, yang tentunya diwakili oleh Lengguru Thrust Belt. Jadi nanti dikaitkan dengan Lengguru Thrust Belt. Nah, kolisi Filipina menghasilkan deformasi strike slip sinistral di lengan Sulawesi Utara berotasi clockwise. Nah, nantinya strike slip ini, deformasi strike slip sinistral ini tentunya berhubungan dengan adanya sesar Walanai, dan berhubungan dengan adanya sesar Palu Koro di situ ya. Oke, di sini ini adalah bagian spek arc-nya sudah mengalami kolisi dengan Australia. Ini bagian yang atasnya lagi ya. Bagian di atasnya lagi ini sudah mengalami kolisi spek arc-nya. Lalu pada saat Pliocene awal, nah ini juga di Eurasia kita sudah berbicara dua saja ya sekarang ya. Eurasia ini ada inversion, Northwest inversion pada Kutai, Tarakan, dan Barito Basin ya. Yang tentunya inversi ini belakangan dikaitkan dengan kolisi antara Australia dengan Banda Aceh. Lalu Indo-Burma Trust Belt ini melebar dan Laut Andaman membesar, di mana di sini dia membesar, nantinya di sini memicu keaktifan dari sesar Semangko begitu, walaupun juga ditunjang dari Indo-Australia begitu. Dan juga untuk dynamic effect pada Australia Pasifik ini ditandai dengan hadirnya kolisi antara South-Southwest Trust Belt dan Far Deep Basin pada Australia Pacific Margin di bagian sini ya. Lalu adanya pergerakan ke arah utara barat laut, thrustingnya mengarah ke utara timur, timur yang nantinya muncul sebagai Flores dan Wetar Thrust begitu ya. Lalu pada East Northeast Strike Slip Fault ditunjukkan oleh Walanai dan Palu Fault Zone seperti yang sudah dijelaskan. Tentunya secara Walanai ini juga mempengaruhi deformasi pada cekungan Bone dan Walanai Depression di selatan Sulawesi yang kita bisa lihat hari ini ya. Dan
Lalu trans utama yang tadinya di bagian barat Filipina berpindah menjadi bagian timur. Jadi awalnya fokusnya ke bagian barat ya, trenchingnya palungnya. Jadi sekarang palungnya itu berpindah atau terfokus ke bagian timur. Lalu di sini ada juga molokasi berasosiasi dengan prisma Cressy, juga sinistral sextip merotasi seram. Nah, yang tadi ya, merotasi seram anti clockwise dan membuka cekungan teluk ya di sini ya. Dia membuka cekungan di bagian sini. Oke, untuk sebenarnya kalau kita berbicara inversi di bagian Eurasia, ini pun sudah terjadi ya di Miocene awal, tapi tipis-tipis saja dan memang kondisinya di sini benar-benar terinversi. Oke, ini merupakan kondisi penampang teman-teman perubahannya dari waktu ke waktu, di mana kalau kita berbicara bagian barat ini sudah terbentuk dari Late Cretaceous. Nah, bagian ini merupakan bagian yang South ya, di mana awalnya subduksi ke arah Cina, lalu di sini selesai subduksinya, adanya drifting atau pembentukan half graben di bagian sini. Di sini dipicu oleh extensional arc tadi ya, extensional system, dan subduksinya juga berpindah ya ke bagian sini, ke bagian timurnya. Lalu di sini setelah Oligocene, Early Miocene berkembanglah South-Chinasi. Nah, terpisahlah tadi passive marginnya. Driftingnya ada bagian yang bergerak, ada bagian yang tetap stay. Yang bergerak kita kenal dengan red bank terrain seperti ini, mengalami rollback. Lalu juga setelah selesai South-Chinasinya tadi, nah akhirnya ini ya mengalami kolisi begitu ya di bagian Kalimantan. Nah, nanti di sini disebut dengan Palawan Trench. Sedangkan kalau kita berbicara di bagian barat di Semenanjung Malaya di Sumatera begitu ya. Ini kita juga sudah banyak mengenal di mana memang awalnya ada subduksi, lalu di sini ada backup basin terbentuk ya, di bagian sini backup basin terbentuk cekungan belakang busur. Lalu setelah itu pada Oligocene ada tubrukan lagi, nanti kita kenal dengan ada tiren baru, lalu mengalami kolisi, tentunya mengalami kolisi dan ada inversi di bagian sini. Dan saat ini kita bisa mengenal adanya Semangka Fault. Di sini Central Sumatera Basin yang sudah terbentuk di awalnya. Dan di sini juga sudah ada Prisma Cressy lagi. Di sini ada busur ini ya, busur magmatik dari Bukit Barisan gitu. Untuk di bagian timur Indonesia, kita mulainya startnya dari Oligocene, makanya saya taruh di sini tuh, jadi biar sama lah ya. Startnya dari Oligocene, di mana terbentuk dari Spik Arc, lalu Spik Arc itu bergabung ke Australian Plate. Di sini terbentuk lagi busur yang baru ya. Nah, di sini udah kolisi, tentunya kan dia menaik dia membuat inversi ya dari passive margin yang terbentuk. Nah, di sini juga banyak sekali skema-skema strike slip begitu akibat tabrakan Australia Pasifik maupun Australia dengan busur banda juga ya. Yang nanti terbentuk strike slip yang dominannya mengarah sinistral seperti itu. Nah, ini adalah kesimpulan dari apa yang dibahas dari pembahasan kita pada video pembelajaran ini, di mana pembentukan penyusunan basin di Indonesia itu diawali dari back extension akibat rollback, lalu ada side slip movement akibat meningkatnya oblique convergence, dan juga ada back extension berhubungan dengan rollback pada Pasifik Barat. Nah, itu adalah faktor-faktor pembentuk cekungan-cekungan yang ada di Indonesia. Lalu apabila kita berbicara terkait dengan tectonic timeline atau urutan dari waktunya, yang tentunya bisa kita highlight beberapa, yang di mana Oligocene akhir itu adanya inversi Forak Basin Sumatera Jawa oleh tutupan marginal basin. Lalu yang pada saat Middle Miocene itu ada inversi di awal ya, inversi dan uplift di Borneo dan cekungan Natuna akibat kolisi dengan fragmen Laut Cina Selatan. Pada saat Pliocene sampai saat ini ada inversi di Barito, sebenarnya saat ini bisa sih masuk ke saat ini. Inversi Barito, Kutai, dan Tarakan basin akibat kolisi antara Australia dengan Banda Ac. Lalu juga ada inversi Sumatera Jawa sepanjang Paleogen, back arc rift system berasosiasi dengan strike slip. Oke, ini merupakan akhir dari video pembelajaran. Silahkan apabila ada pertanyaan tulis di kolom komentar ataupun ditanyakan pada saat di kelas. Terima kasih, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Mohon maaf apabila ada suara-suara noise sedikit ya. Oke, semoga bisa dimengerti, dimaklumi. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.